Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai adaptasi kebaruan pendidikan sebagai efektivitas dan efisiensi. Baik, sebelum ke materi, akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Dini Rahmatillah, yang kedua itu ada saya sendiri, Gesa Tiarasana Astur, dan yang ketiga itu ada Ikhlasul Amal. Yang pertama itu ada adaptasi kebaruan pendidikan. Nah, proses penyesuaian terhadap kebutuhan tentu dialami oleh semua jenjang pendidikan. Nah, berikut dapat dilihat dari beberapa kasus yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, pemanfaatan teknologi merupakan keniscayaan pada pendidikan termasuk bagi anak usia dini atau PAUD. Menurut Yeni Sofia, ditemukan bahwa melalui aplikasi edukatif berbasis Android yang dirancang khusus untuk anak usia 5-6 tahun telah terbukti memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadi alat pengenalan angka yang efektif. Dengan pendekatan pembelajaran melalui permainan, anak-anak memiliki peluang unik untuk bermain sambil belajar merangkul potensi teknologi informasi terbaru. Nah, ketika mereka terlibat dalam permainan yang mendidik, mereka secara tak terasa mengasah kemampuan mereka dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, semuanya disajikan dengan cara yang menghibur dan sesuai dengan minat serta kebutuhan generasi alpha. Nah, permainan ini juga berfungsi sebagai sumber pembelajaran yang berharga bagi anak-anak, serta memberikan fleksibilitas melalui akses yang mudah melalui platform Play Store. Nah, selain itu juga kesempatan untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja membuatnya menjadi alternatif media pembelajaran yang sangat efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa permainan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam bidang pendidikan anak usia dini, membentuk masa depan yang cerdas dan penuh potensi. Terus yang selanjutnya itu ada sekolah dasar atau SD. Sekolah dasar ini merupakan tempat belajar dengan jenjang terlama yakni 6 tahun pada umumnya. Nah, pada kondisi ini harus dibingkai dengan pembelajaran yang adaptif dan menarik agar anak-anak itu tidak merasa jenuh. Nah, aspek media pembelajaran ini patut disorot agar tidak menjadi kesalah pemilihan media dalam pembelajaran. Menurut Hamdan Hussein Batubara dalam penelitiannya menyatakan bahwa yang pertama, penggunaan media belajar adaptif sebagai alat belajar yang telah mendapatkan dukungan kuat dari teori-teori belajar. Terus juga peraturan pendidikan yang berlaku dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Nah, ini menegaskan bahwa penerapan media pembelajaran adaptif sesuai dengan panduan teoritis, hukum, dan prinsip moral. Terus yang kedua itu media pembelajaran adaptif menjadi sukses karena kemampuannya untuk menyesuaikan atributnya dengan berbagai faktor komponen pembelajaran. Nah, seperti tujuan pembelajaran, jenis materi, kondisi pengguna, dan lingkungan pembelajaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan. Terus yang ketiga ini media pembelajaran adaptif dapat mengadopsi beberapa model pembelajaran sistem pembelajaran yang terkenal seperti model 4D, ADDIE, dan Dick and Carey. Berdasarkan penelitian tersebut, penggunaan media pembelajaran adaptif di sekolah dasar telah terbukti sebagai solusi pendidikan yang komprehensif dan mendalam dengan dasar dukungan teoritis dan praktis yang kuat. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, terdapat beberapa dampak positif dari penggunaan gadget bagi anak-anak. Di antaranya itu pertama, gadget dapat menjadi media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Berbagai aplikasi dan konten edukatif tersedia di platform gadget membuat belajar menjadi lebih aktif. Terus yang kedua, gadget dapat memudahkan anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif dan menyenangkan dapat membantu anak-anak dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan logika melalui game edukatif. Nah, game edukatif yang interaktif di gadget dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan logika dan pemecahan masalah.
Yang selanjutnya yang keempat, sekolah menengah atas atau SMA. Nah, salah satu lembaga pendidikan yang cukup responsif salah satunya adalah sekolah menengah atas SMA yang responsif adalah dan adaptif mengalami beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, guru dan siswa semakin terasa pada sisi kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi melalui berbagai media pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Terus yang kedua, adanya variasi pembelajaran daring yang mana guru itu dituntut untuk menghadirkan sebuah media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran. Terus yang ketiga, keterlibatan dan kerjasama dua pihak yaitu orang tua dan guru, yang dimana peserta didik yang notabene menghabiskan waktu belajar di rumah mendorong adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru guna mengurangi berbagai kesulitan dan keluhan selama belajar daring. Selanjutnya yang keempat, proses pembelajaran yang memiliki wajah baru dan lebih bervariasi. Nah, dengan beragam media yang dimanfaatkan, tentu saja strategi pembelajaran yang digunakan menjadi beragam pula dampaknya, yaitu memunculkan suatu proses pembelajaran yang bermacam-macam dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, kebaruan-kebaruan yang dilakukan di SMA juga dapat dilakukan pada mata pelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Materi selanjutnya adalah adaptasi kebaruan pendidikan dalam perguruan tinggi. Jadi, salah satu lembaga pendidikan yang berperan aktif itu dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu salah satunya adalah perguruan tinggi. Jadi, inovasi yang dilakukan perguruan tinggi memiliki kekhasannya masing-masing seperti diciptakannya aplikasi pembelajaran, kemudian hal yang dapat dilakukannya itu dengan memfokuskan diri terhadap peningkatan produktivitas di bidang penelitian, kemudian pengabdian, serta riset berbasis inovasi yang mengarah pada terbentuknya konsep smart city atau smart campus dengan memperkuat kerjasama baik antara perguruan tinggi pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Kemudian menyelenggarakan pelatihan kompetensi berskala nasional dan internasional guna mencukupi jumlah profil lulusan yang berdasarkan kebutuhan. Kemudian adaptasi kebaruan pendidikan sebagai efisiensi. Kini kita berada di masa kayak alat atau memiliki kecerdasan buatan seperti AI yang sedang kita bahas sekarang, yang mana hal tersebut dapat memaksimalkan waktu dalam melakukan suatu pembelajaran. Jadi guru cukup mendownload yang namanya aplikasi yang ia butuhkan, lalu menyebutkan kebutuhannya terhadap segala hal yang menunjang pembelajaran dan hanya butuh waktu sekitar beberapa menit dan selesai, dalam artian semuanya sudah siap sedia. Jadi kebaruan dengan adanya AI ini mengefisiensi waktu dalam misalkan mencari ilmu pengetahuan atau dalam pembelajaran, bisa membuat pembelajaran atau video atau apapun itu. Dan dari perumpamaan kecil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi dari adanya kebaruan dalam dunia pendidikan sangat besar dan tidak bisa dihindari lagi. Kemudian adaptasi kebaruan pendidikan sebagai efektivitas. Jadi pada pembelajaran di masa depan, adaptasi itu dalam dunia pendidikan tentu pasti banyak sekali melahirkan kebaruan-kebaruan karena kebutuhan zaman yang senantiasa berubah. Jadi menurut Dewi Mariam dalam risetnya itu menemukan fakta bahwa inovasi dalam pembelajaran melalui media audiovisual sangat mudah diakses dengan situs paling populer, yaitu kan seperti sekarang tuh ada YouTube, kemudian ada LMS juga kan bisa membuat sebuah video dalam itunya. Baik, materi selanjutnya ini mengenai kebaruan pendidikan sebagai keniscayaan, di mana yang kita ketahui bahwasannya di dalam dunia pendidikan ini selalu
mengupgrade dirinya sendiri melalui para ilmuwannya. Nah, kebaruan itu sebagai bentuk adaptasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sebut saja topik perkembangan kurikulum dan topik pendidikan era COVID-19. Nah, saat mewabah gitu ya, merupakan bentuk konkret gitu bahwa hal ini itu harus mendapatkan tempat utama dalam isu pendidikan di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia juga itu tentu saja tidak asing lagi jika mendiskusikan topik perubahan kurikulum yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum pada masa sebelumnya. Nah, kenapa sih harus diubah gitu ya? Tujuannya itu dari rencana pelajaran yang terurai sendiri gitu, sudah menjadi pada suatu sistem pendidikan nasional gitu. Nah, hal yang paling disorot gitu di dalam dan sekaligus menjadi kekhasan sendiri pada periode ini adalah setiap rencana pelajaran yang diwajibkan itu memperhatikan isi materi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga pada tahun 1964 menginjak kurikulum selanjutnya gitu, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasilais, lalu sosialis, lalu memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Nah, para peneliti juga sudah banyak yang berkomentar positif terhadap kurikulum ini gitu, karena dipandang sebagai suatu rancangan teoritis akan tetapi sudah menyentuh pada ranah praktis. Nah, lalu ada juga kurikulum yaitu pasca reformasi gitu. Nah, pendidikan Indonesia juga menghasilkan perubahan kurikulum mulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 yang berfokus pada penguasaan kompetensi tertentu. Lalu ada juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang menjadi penyempurna dari KBK tersendiri. Nah, sedangkan kurikulum 13 atau K13 ini itu berfokus pada pendidikan karakter dengan tujuannya itu yaitu meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang bisa berakhlak mulia. Nah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Nah, sedangkan kurikulum yang saat ini dipakai yaitu kurikulum Merdeka itu kurikulum yang berkelanjutan dari kurikulum sebelumnya, di mana peserta didik ini menjadi pusat pembelajaran tetapi hanya saja diberi wadah 20% dalam mengaktualisasikan dirinya melalui proyek. Jadi lebih banyak proyek di dalam kurikulum Merdeka ini. Seperti itu. Baik, mungkin segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.